Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaufi Sandrama dengan NIM 24051204110. Saya di sini akan mempresentasikan pekerjaan saya, yaitu OTS PBB. Di sini saya akan membuat sebuah website, yaitu website jual e-commerce buku. Oke. E-commerce buku. Oke, ini bagian dari halaman utamanya atau homepage-nya. Untuk kodenya ini, yang pertama bagian body, lalu ada navigasi, lalu saya buat lagi navbar expand large, body tertiary, fix top. Navbar expand ini untuk yang ini dia bisa buka, terus large ini ukurannya, terus background body tertiary, terus fix top itu biar ininya di bagian atas terus, jadinya dia navbarnya tuh mengikuti kita scrolling gitu. Lalu MX ini margin kanan kirinya itu 3, lalu MY nya margin atas bawahnya juga 3. Lalu kita buat rounded, ini agak kelihatan ya kalau di sini. Nah, ini agak kelihatan agak rounded di bagian sebelah kanan. Selanjutnya div class container fluid. Lalu ini untuk bagian isi navbarnya sendiri. Yang pertama yaitu navbar brand, yaitu kalau buat saya diisi namanya, nama website, nama toko saya itu Taman Berpustaka. Font weight-nya bold biar tebal. Ref-nya nanti kalau dipencet dia kembali ke awal, dia ke index.html. Lalu tulisannya indeks pustaka. Selanjutnya yang ini dari dari website bootstrap-nya ya, jadinya saya tinggal ganti-ganti aja sih. Lalu ada isinya, yang pertama yaitu today's deals, yang kedua sell, lalu ada more ini bisa drop down, isinya contact us, redeem gift card, sama our forum. Ini today's deals, sell, lalu yang more tadi ada drop down menunya, isinya contact us, redeem gift, terus ada dividernya sama forum. Sebenarnya yang ini sampai sini itu dari template dari bootstrap-nya ya, saya cuma nambah-nambah aja. Selanjutnya ada search bar. Untuk search bar-nya sendiri saya buat bisa dibuat nge-search, tapi itu nanti aja. Jadinya dia ada display flex grow, lalu ada MX margin. Langsung mana ya? Nah, ini saya kasih search button nanti buat function dari JavaScript-nya itu sendiri. Lalu selanjutnya ini ada card ya, card itu pakai ikon namanya Eva Card Shopping. Nah, nanti kalau dipencet dia ke pembelian HTML ini. Oke, selanjutnya yaitu bagian carousel. Oke, di bagian carousel ini juga saya sebenarnya juga ambil dari bootstrap, cuman saya tambahin ini rounded slide biar sininya agak siku-siku, agak bulat. Lalu overflow hidden, jadi kalau misalnya gambarnya itu tidak sesuai, terlalu besar atau gimana, dia akan langsung terpotong.
Kalau ada margin sama margin kanan kiri, margin atas bawah. Lalu ini carousel yang pertama, gambarnya dari Getty Image, semua. Ini buat displaynya di blok. Lalu widthnya maksimal, widthnya 100. Akhirnya dia biar ukurannya itu sama semua. Akhirnya sebenarnya kalau dari gambar aslinya itu lebih besar, tapi saya potong lah. Itu jadinya ada 3. Ini dari Getty Image semua. Oke, setelah itu ini juga dari bootstrapnya ya. Ini next, ini buat previous. Oke, lanjut yang saya tulis sendiri. Nah, ini pertama kita bagi jadi kolom-kolom gitu ya. Saya menggunakan kolom, tapi seharusnya bisa pakai flex gitu, tapi saya coba pakai kolom. Nah, pertama itu kita buat jadi kelasnya kontainer. Nah, di kontainer ini saya buat dia margin chopnya 3, ini ada jaraknya 3, di atasnya sini ada 3, lalu dibuat rounded, sebenarnya nggak terlalu kelihatan sih. Lalu saya buat row. Nah, di row yang pertama itu isinya ini departemen ini gunanya buat filter buku, misalnya ini gitu. Kalau nanti gimana nanti aja. Nah, caranya itu pakai kelasnya form check. Lalu ini untuk bagian checkboxnya, kelasnya form check input, filter checkbox, terus pakai type, lalu kalau dikasih value sama dikasih ID. Nah, ini untuk apa, filternya nanti itu. Lalu selanjutnya yaitu kasih label, namanya fiksi, sama sih, tapi saya dikasih margin bottom 2 biar agak ada jaraknya gitu. Lanjut, ini juga sama semua, jadinya dikasih value sama ID. Oke. Nah, selanjutnya saya buat di bagian ininya, saya jadikan kolom namanya booklist container. Biarnya nanti di JavaScript-nya itu dia ambil datanya itu dari booklist container ini. Lalu saya buat row lagi. Jadinya ini tadi kan sudah di row lalu di kolom, tapi ini div-nya itu sama, beda ding. Oh ya, beda. Terus saya kasih kolom medium 4, jadinya bisa 3, ada margin bottomnya 4, terus namanya bookcard, sama ini buat JavaScript-nya nanti namanya fiksi gitu. Ini kalau misalnya dipencet dia pindah ke detail.html yang ini. Nah, ini buat text decoration-nya dibuat none, text-nya dibuat dark, sama display blocks. Ini kelasnya pakai kelas card, terus image-nya saya ambil dari Amazon. Lalu saya buat cards image top, width-nya maksimal 50, display block, margin top, sama margin kanan kirinya auto. Lalu ini ada card body, ini ada judulnya, saya buat center. Lalu ada di ini penulisnya, ini kalau di sini page tone saya pakai P, kelas teksnya muted, jadinya dia nggak terlalu agak redup gitulah. Ini jadi kayak gini. Terus selanjutnya ini ada tulisan ini departemennya, jadinya genrenya gitu. Kalau yang ini fiksi.
Saya pakai batch biar dia ada kayak gininya. Nah, untuk warnanya pakai yang ini fiksi. Lalu ada peran ketiga, ini buat tulisan, ini buat tulisannya di sini biar dia maksimalnya 3 baris sama akhirnya di titik. Nah, ini peran ketiga, ini untuk kayak sinopsisnya gitu. Ini sampai sini. Terus kalau buat caranya itu udah pakai ini. Teks run ketiga, dannya overflow-nya hidden, display-nya box, line claim-nya 3, maksimalnya 3 baris. Teks overflow-nya kita buat ellipsis, terus buat space-nya normal. Sampai situ. Selanjutnya saya buat dikasih kayak rating gitu ya, kasih rating pakai sama kayak tadi, beda deh, ini pakai button primary biar warnanya biru, terus font weight-nya kita bold sama kasih margin top 1, terus tulisannya yaitu 3/5, terus kita kasih bintangnya saya ambil ini dari ini bootstrap icon. Setelah itu sudah, ini juga sama semua sebenarnya sampai bawah. Ini ada banyak. Oh ya, ini kalau misalnya di hover di atasnya itu ada kayak animasinya gitu pakai ini. Nah, dia kayak ditranslate D-nya agak naik 3 pixel. Lalu ada shadow-nya di belakang boxnya. Terus ada transition-nya 0,3 detik. Nah, jadi seperti ini. Jadi sama, pertama gambar, lalu judul, lalu ini penulisnya atau pengarangnya, ini genre-nya, ini sinopsisnya, ini ratingnya. Oke, ini sama semua. Jadinya ada non fiksi, biografi, ensiklopedia, majalah, sama non fiksi. Lalu terakhir di footernya itu pakai background white, margin topnya 5 biar ada jaraknya, terus saya kasih garis. Nah, ini buat border colornya di import, ya di cover right gitu. Untuk isinya sendiri, yang pertama itu ada ini apa namanya, logonya ada Facebook, Twitter, Instagram, sama LinkedIn. Sebelah kirinya ada tahun perpustakaan. Pakai kolom ya, lupa tadi nggak bilang. Lalu selanjutnya ada tulisan company, terus ada listnya, ada about us, our service, privacy policy, dan sebagainya. Ya, warnanya tadi warna itu pakai text dark gitu ya, sama footer link dark, jadi bawah sih ke hitam. Lalu ada get help, FAQ, shipping, return, sampai status payment status. Ini cuma tulisannya, 2024 2025 sih harusnya. Copyright, warna hitam, dan tamanberpustaka.com. Nah, selanjutnya ini di bagian scriptnya. Ini buat bootstrapnya. Lalu selanjutnya di script buat filter tadi. Oke, yang pertama itu kita buat variabel global dulu, kita deklarasikan. Yang pertama itu checkboxnya, yang kedua itu book card-nya,
Lalu yang ketiga itu search input. Search input ini nanti yang tadi di bagian search barnya. Nah, setelah itu kita langsung kita pastikan dulu bahwa search input itu ada. Nah, jadinya ketika kita nulis itu dia langsung melakukan run filter itu tadi. Dia harus memastikan dulu kalau ada search bar yang tadi itu ada yang tepat ditulisnya. Nah, selanjutnya itu ini biar nggak apa namanya nggak ke reload gitu ya setelah diklik, setelah searchnya diklik. Jadinya yang punya saya itu bisa langsung ditulis. Oh enggak deh, kalau bisa di search dulu, saya bantu deh. Nah, ini jadinya langsung keluar, jadi tidak perlu di search sebenarnya, tapi saya tambahin aja biar searchnya bisa digunakan. Nah, itu buat bagian filternya. Lalu bawahnya itu untuk bagian checkboxnya, dia bagian ininya. Nah, ini bagian ininya. Jadi ini ada event listenernya buat checkboxnya yang kita pencet. Nah, ini untuk function run filternya, untuk menjalankan semua filternya. Nah, pertama itu kita kumpulkan dulu filter checkbox yang aktif. Jadinya kita pencet dulu yang mana, misalnya yang ini. Nah, lalu kita buat jadi lowercase dan kita replace spasi dan case nya. Jadi untuk spasi kita seperti hilangkan gitu. Nah, ini. Nah, kita jadinya semua yang ditulis itu juga kita buat lowercase, buat huruf kecil gitu. Nah, selanjutnya kita kumpulin yang kita pencet tadi. Nah, setelah itu kita lakukan iterasi untuk setiap bukunya. Nah, untuk logika dari filter checkboxnya itu dia akan true jika tidak ada filter yang dipilih atau jika card memiliki satu kelas yang dipilih. Nah, untuk logika dari filter pencarian itu dia akan true jika search barnya kosong atau jika teks cardnya itu sesuai dengan apa yang kita cari. Nah, yang terakhir itu buat menampilkannya atau menyembunyikan. Ini dia hanya menampilkan jika kalau kedua kondisinya itu dipenuhi. Jadi ada yang dia tulis checkbox sama tulis search-nya. Nah, lalu kita run filternya. Nah, sudah selesai scriptnya. Sudah habis. Ini untuk di bagian indeks HTML. Oke, selanjutnya setelah bagian homepage-nya selesai, kita bisa masuk ke bagian dari detail bukunya. Ini kita coba pakai. Nah, di sini atasnya juga sama, ada navbarnya. Lalu ini ada gambar bukunya.
ada judulnya, ada kayak penulisnya sama formatnya. Ini ada ratingnya 4,5 dari 336. Ini ada kayak sinopsisnya. Nah, ini bisa diatur jumlahnya, ini bisa ditambah. Nah, untuk kodenya nah ini juga sama, ini buat bootstrap, terus ikonnya sama apa namanya, fontnya tadi pakai yang ini outfit. Nah, ini hidden textnya ini buat apa, jadi buat diagram ini. Oke. Nah, ini bagian navigasi sama ya, bagian navigasi. Nah, ini langsung aja kita bagian ininya. Nah, kita buat kelas kontainer dulu. Lalu pertama kita buat row. Nah, row-nya kita bisa bagi jadi 3. Yang pertama yaitu kolomnya, yang ini itu dia small 3, jadinya diambil 3. Lalu untuk yang tengah dia ambil 6 small juga, lalu sisanya itu yang sebelah kanan jadi 3, jadi totalnya 12. Nah, untuk yang kolom pertama itu isinya gambarnya saya juga ambil dari Amazon. Kelasnya kayak pakai card MB top, diblok sama MT3 top, margin top 3. Untuk LT nya saya ada isi. Nah, selanjutnya yang bagian ini dia isi 6, kolomnya 6. Nah, yang pertama itu ada judulnya, yaitu How Countries Go Broke ini. Nah, selanjutnya itu ada tulisannya. Nah, ini saya pakai text limited biar warnanya itu gak terlalu terang. Namanya formatnya. Lalu saya kasih badge sama kayak tadi, yaitu ratingnya 4,5 dari 5. Lalu saya kasih icon bintang sama kayak tadi juga. Nah, ini saya buat span biar bisa di sebelahnya. Setelah itu saya kasih garis. Nah, bawahnya itu ada di bagian sinopsis. Nah, sinopsisnya saya buat jadi span biar bisa, sebenarnya biar bisa bagian sininya tebal, bagian sininya apa, tapi saya enggak apa. Font weight-nya kita bold, teksnya buat visible. Terus ini kasih break biar bagus ya. Oke. Nah, langsung saja kita yang paling bawah. Nah, ini bagian dari read more-nya. Dia kita pencet. Nah, ini ada lanjutan dari sinopsisnya tadi. Caranya yaitu dia pertama pakai button link, lalu kita pakai ID. Nah, untuk teksnya sendiri itu ada di sini dengan ID more text. Nah, itu isinya ini. ID-nya read more button. Nah, tulisannya read more itu tadi. Nah, ini hidden text. Jadinya kalau setelah dipencet read more baru dia visible. Nah, caranya itu ada di bagian bawah sini. Nah, yang pertama itu kita ambil elemennya dulu, kita deklarasikan. Jadi yang pertama ada read more button sama more text. More text ini ya tadi yang hidden. Nah, kalau misalnya ada dua-duanya, kita tambahkan event listener untuk diklik. Untuk fungsinya, nah aja kalau misalnya dipencet dia akan keluar. Ini buat indentasinya. Nah, ini kalau misalnya sudah dipencet dia akan keluarnya read less di bagian bawahnya. Nah, ini lalu kalau dipencet, kalau misalnya belum dipencet dia akan keluarnya di read more.
Nah, selanjutnya itu kan buat JavaScript di bagian ininya ya, bagian read more sama read less-nya. Artinya tinggal ditambahi apa namanya, elemen, terus kasih event listener. Kalau misalnya di read more udah keluar, di read less udah kembali lagi. Lalu bawahnya ada footer juga sama kayak sebelumnya. Nah, lalu bagian sebelah kanan kolom ketiganya itu ada atur jumlah catatan. Yang pertama yaitu ada gambar bukunya yang ini, lalu ada judulnya. Nah, di sini saya bisa tambahkan berapa yang mau dibeli sama jumlah stoknya. Nah, misalnya ini 2, nah dia akan menambah. Ini subtotalnya adalah 170.000. Nah, ditambah terus, dia akan juga terus. Nah, caranya gimana? Nah, tadi. Nah, ini yang kolom selanjutnya. Nah, ini atur jumlah ada catatan, ada gambarnya, lalu sebelahnya ada judulnya. Nah, ini kita pakai ID juga, ID button minus. Lalu yang pertama itu value ini value untuk yang pertama, jadinya value nya minimal 1. Nah, yang ketiga itu ada button plus. Nah, ini untuk stock displaynya yaitu 69. Lalu ada subtotalnya, ada display subtotalnya tadi. Yang pertama yaitu 85.000. Nah, ini untuk yang bagian ini, kalau misalnya dipencet dia ke sini, pembelian.html, nanti akan hijau karena ini outline sukses. Jadi langsung, lalu ada button lagi yang ke keranjang. Nah, ini untuk bagian footernya. Nah, ini yang ini untuk bagian JavaScript dari yang ini, penambahan ini. Caranya pertama itu ada unit price-nya. Unit price-nya 1 itu 85.000. Lalu ada max stock-nya yaitu 69 tadi. Lalu kita ambil elemennya itu dari tadi, ada button plus, button minus, quantity input, sama subtotal display-nya. Nah, selanjutnya ada format, function. Nah, dia new quantity sama dengan current quantity plus change. Sebenarnya pertama kan 1, kalau misalnya di plus 1 jadi 2. Nah, jika quantity-nya tidak lebih dari 0, quantity itu harus lebih dari 0. Nah, kalau quantity-nya lebih dari max stock, lebih dari 69, maka dia akan melakukan alert, yaitu maksimal pembelian adalah dari max stock-nya itu tadi, yaitu 69. Nah, kalau misalnya kita pencet button plus, nah dia add event listener tadi, klik, lalu kita update quantity-nya. Kalau yang minus, kita update quantity-nya juga tapi di minus 1. Lalu kita display text content-nya yaitu format rupiah, quantity dikali unit price-nya 85.000. Nah, jadinya kita bisa masuk ke halaman yang ketiga, yaitu bagian checkout. Nah, di sini ada tulisan checkout, ada icon sama tulisan alamat pengiriman, ini pembelinya, alamatnya, lalu ini ada buku yang dibeli, harga, jumlah, ongkir, sama ada ringkasannya. Sama dia kalau setelah dipencet ada proses sebaran, lalu kembali ke halaman awal. Nah, kita bisa akses juga lewat sini. Nah, untuk kodenya nah juga sama, masih navbar. Lalu ini ada checkout, itu yang tadi bagian ininya. Kita buat kolom juga ya, dibuat row 1 row gitu. Sini ada alamat pengiriman sama tadi, bah alamat ya, bentuknya button tapi ini masih nggak bisa diubah. Lalu ada buku, ini ada buku ambil dari Amazon.
ada judulnya, penulis, jumlah, harga. Nah ini yang agak penting. Itu ada ringkasan pesanan. Jadi yang pertama itu ada subtotalnya, harganya, sama ongkirnya, sama kayak yang ini sih. Terus ada jumlah totalnya. Nah ini tadi yang ini, yang button. Nah ini dikasih payment ID payment button buat JavaScript-nya. Nah kalau dipencet dia kembali ke index.html. Ini button sukses biar warna hijau. Ini bagian footer sih. Nah ini untuk JavaScript-nya. Nah ini sebenarnya untuk pindahnya itu bisa pakai dari JS itu sendiri ya sebenarnya. Nah tapi ini lanjut aja. Nah langsung saja itu kalau diklik. Nah ini kalau misalnya sudah, ini biar nggak ngulang ya, Nah ini kalau misalnya dia sudah dipencet, sudah loading gitu, jadinya dia tetap aja. Nah pertama ambil dulu dari teks aslinya, yaitu payment button tadi, kita ambil teks kontennya. Nah kalau misalnya payment button disebut sembarangan true, nah kita ganti dengan ada spinner border SN2. Nah nanti ada tulisannya memproses pembayaran. Nah itu yang ini tadi. Nah ini ada footer proses pembayaran, lalu kembali ke home. Nah ini proses pembayaran, lalu kita set timeoutnya kita kasih 2000 milisecond atau 2 detik. Lalu kita pindah target URL nya yaitu yang tadi, yaitu ke href-nya index.html. Nah kita udah pencet, nah dia akan kembali ke homepage nya. Mungkin itu saja presentasi pekerjaan UTS saya. Mudah-mudahan hasilnya bagus, amin. Sekian dari saya, Syauqisan Ramadan dengan NIM 20120 4110. Terima kasih.